Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrul Mufni Tobarsi dengan NPM 16320101093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul perancangan produk multifunction box yang ergonomis dengan menggunakan metode PAL and BITS dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Dira Ernawati, STMT. Latar belakang, multifunction box merupakan furniture yang difokuskan dalam perancangan ini. Untuk memenuhi studi kasus yang peneliti angkat, produk ini adalah sebuah kotak yang terbuat dari kayu yang dikombinasikan untuk beberapa fungsi seperti terdapat meja, kursi lipat, tempat printer, dan tempat penyimpanan dalam satu produk multifunction box, serta dilengkapi juga dengan roda yang fleksibel di bawahnya agar dapat digunakan dengan maksimal. Furniture ini dirancang untuk menyelesaikan studi kasus yang dialami mahasiswa tinggal di rumah kos yang bermasalah dengan ukuran ruangan yang terbatas. Furniture ini selalu berkaitan dengan mahasiswa adalah meja, kursi, dan tempat penyimpanan. Berdasarkan permasalahan di atas, perancangan ini akan menggunakan metode PAL and BITS dalam menyelesaikannya. Prinsip kerja metode PAL and BITS adalah dalam perancangan sebuah produk dibutuhkan gambaran produk yang akan melewati beberapa tahapan, di antaranya perancangan konsep, perancangan bentuk, perancangan detail produk. Berdasarkan penjelasan di atas, hal yang diharapkan oleh peneliti adalah dibuat suatu perancangan multifunction box yang bermanfaat untuk membantu mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya dan dapat mengerjakan tugas dengan nyaman dilengkapi tempat penyimpanan yang fungsional. Rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalah. Bagaimana merancang produk multifunction box yang ergonomis dengan menggunakan metode PAL and BITS. Batasan masalah. Objek penelitian adalah para mahasiswa yang tinggal di rumah kos. Tidak ada perhitungan biaya pada perancangan produk ini. Produk ini hanya dapat diletakkan printer dengan lebar kurang lebih 50 cm. Tingkat keyakinan yang dipakai 95% dengan tingkat ketelitian 5%. Asumsi dan tujuan penelitian. Asumsi, data yang diukur dari responden dengan kondisi fisik yang baik dan dalam keadaan sehat. Data yang diambil dari objek penelitian diimplementasikan secara nyata dan sesuai untuk ukuran produk. Tujuan penelitian, melakukan perancangan produk multifunction box yang ergonomis sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya dengan nyaman dilengkapi tempat penyimpanan yang fungsional. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan di sekitar kampus UPN Veteran Jawa Timur, Jalan Rukut Madya, nomor 1, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020 sampai penelitian ini selesai. Identifikasi variabel. Variabel terikat yaitu variabel yang nilainya tergantung dari variasi perubahan variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah rancangan produk multifunction box yang ergonomis. Variabel bebas. Variabel bebas adalah suatu yang mempunyai nilai berubah-ubah dan mempengaruhi variasi perubahan nilai variabel terikat. Variabel bebas meliputi lebar panggul, tinggi popliteal sampai ujung kaki, panjang pantat sampai popliteal, panjang siku sampai dengan ujung jari tangan, tinggi siku duduk, tinggi lutut duduk. Langkah-langkah pengerjaan penelitian ini. Pertama, kita mulai, setelah itu dilanjutkan studi lapangan, perumusan masalah, dan studi pustaka. Setelah itu kita ambil tujuan penelitian, diteruskan identifikasi variabel. Setelah itu pengumpulan data antropometri pengguna. Yang pertama, lebar panggul, tinggi popliteal sampai ujung kaki. Yang ketiga, panjang pantat popliteal. Yang keempat, panjang siku sampai dengan ujung jari tangan. Yang selanjutnya, tinggi siku duduk. Dan yang terakhir, tinggi lutut duduk. Setelah itu dilanjutkan perancangan metode PAL and BITS. Fase-fase perancangan PAL and BITS. Yang pertama, perancangan dan penjelasan tugas. Yang kedua, perancangan konsep produk. Yang ketiga, perancangan bentuk produk. Yang keempat, perancangan detail produk. Dalam perancangan ini dilakukan proses uji keseragaman data. Jika data seragam, dilanjutkan ke uji kecukupan data. Bila tidak seragam, buang data ekstrim. Setelah itu kembali ke uji kecukupan data. Setelah data cukup, menghitung persentil. Setelah itu dilanjutkan proses hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, setelah itu selesai. Berikut data antropometri pengguna. Ukuran untuk perancangan dan pembuatan multifunction box ini diambil dari data antropometri, yaitu dimensi tubuh mahasiswa sekitar kampus UPN Veteran Jawa Timur. Berdasarkan data antropometri tersebut diambil sampling sebanyak 30 orang. Uji keseragaman data. Uji keseragaman data digunakan untuk pengendalian proses bagian data
yang seragam dan telah memenuhi kriteria serta menghilangkan yang ditolak atau tidak seragam karena tidak memenuhi kriteria. Kita ambil salah satu contoh perhitungan ini yaitu dimensi lebar panggul. Dengan perhitungan berikut didapatkan rata-rata 34,33 dan standar deviasinya 2,87. Setelah itu dicari BKA, CL sama BKB-nya. Setelah mendapatkan hasil, kita ke peta kontrol dimensi tinggi poplitel. Dari dalam gambar di atas menunjukkan bahwa data pengukuran dimensi tubuh mahasiswa tinggi poplitel yang dilakukan telah seragam dan tidak diperlukan sampling tambahan, jadi dapat dilanjutkan perhitungan dimensi tubuh yang lainnya. Berdasarkan grafik peta kontrol uji keseragaman data untuk seluruh dimensi tubuh para mahasiswa, maka hasil tersebut dikumpulkan menjadi satu tabel dan dapat dilihat pada tabel berikut. Uji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan untuk menganalisa jumlah pengukuran apakah sudah representatif, di mana tujuannya membuktikan bahwa data sampel yang diambil sudah dapat mewakili populasi. Untuk uji kecukupan data digunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat kelayakan 95%. Maka persamaan uji kecukupan data didapatkan rumus sebagai berikut. Dengan perhitungan lebar panggul mendapatkan hasil N aksennya 10,82. Setelah itu dimensi tinggi poplitelnya mendapatkan hasil N aksennya 7,46. Setelah itu panjang pantat poplitel mendapatkan hasil N aksennya 13,75. Setelah itu panjang siku sampai ujung jari mendapatkan hasil N aksennya 4,17. Setelah itu tinggi siku duduk mendapatkan hasil N aksennya 18,9. Setelah itu tinggi lutut duduk mendapatkan hasil N aksennya 8,35. Menentukan persentil. Menentukan lebar kursi lipat pada multifunction box. Lebar panggul pada saat menjala dengan nilai persentil 95% yang merupakan persentil besar dari populasi para mahasiswa yang diukur dengan maksud yang besar maupun yang kecil agar dapat menggunakan kursi lipat multifunction box ini dengan nyaman. Dengan perhitungan menentukan persentil dapat dilihat mendapatkan hasil 39 cm. Setelah itu menentukan tinggi kursi lipat pada multifunction box, tinggi popliteal, dengan nilai persentil 5%, yang merupakan persentil kecil dari maksud populasi pada mahasiswa yang diukur dengan maksud agar mahasiswa yang memiliki tinggi popliteal yang pendek agar dapat menggunakan kursi lipat ini dengan nyaman serta dapat juga digunakan oleh dengan ukuran yang lebih tinggi. Dengan perhitungan berikut mendapatkan hasil 38 cm. Mengukur panjang kursi lipat pada multifunction box. Panjang pantat popliteal dengan nilai persentil 95% yang merupakan persentil besar dari populasi para mahasiswa yang diukur dengan maksud yang besar maupun yang kecil agar dapat menggunakan multifunction box ini dengan nyaman. Dengan perhitungan berikut mendapatkan hasil 48 cm. Mengukur lebar dan panjang meja pada multifunction box. Panjang siku sampai ujung jari dengan nilai persentil 5% yang merupakan persentil kecil dari populasi para mahasiswa yang diukur dengan maksud membuat ukuran meja yang kompak agar tidak memakan banyak space ruangan pada kamar kos, serta dapat menggunakan multifunction box ini dengan nyaman. Dengan perhitungan tersebut mendapatkan hasil lebar meja 56 cm, sedangkan panjang mejanya mendapatkan hasil 41 cm. Mengukur tinggi meja pada multifunction box, tinggi siku duduk dan tinggi lutut duduk dengan nilai persentil 5% yang merupakan persentil kecil dari populasi para mahasiswa yang diukur dengan maksud yang besar maupun yang kecil agar dapat menggunakan meja pada multifunction box ini dengan nyaman. Dengan perhitungan berikut mendapatkan hasil 81 cm. Perancangan multifunction box menurut metode PAL and Bates. Perancangan penjelasan tugas. Dalam perancangan penjelasan tugas pembuatan multifunction box ini, peneliti mengambil studi kasus dari kamar kos mahasiswa dengan kondisi ruangan yang sempit yang dipenuhi furniture yang berukuran cukup besar, sehingga mengganggu ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti kondisi gambar di bawah, dapat dilihat kondisi kamar kos mahasiswa sebelum dilakukan perancangan multifunction box. Dengan kondisi saat ini, peneliti membuat rancangan multifunction box yang ergonomis telah dihitung pada perhitungan di atas, di mana produk ini dirancang dari permintaan dari objek penelitian yang menginginkan suatu produk yang terdapat tempat penyimpanan yang praktis dan fungsional, dilengkapi dengan meja dan kursi yang fungsional dan nyaman agar memudahkan para mahasiswa dalam penggunaannya. Perancangan konsep produk.
Pada fase pengembangan konsep melakukan penentuan prinsip solusi. Prinsip solusi ini didapat dari abstraksi permasalahan utama. Permasalahan yang dialami mahasiswa yang tinggal di kamar kos kebanyakan mayoritas mengeluh akan keterbatasan melakukan barang keperluan kuliah serta meletakkan secara rapi dan tidak dapat mengerjakan tugas kuliah dengan nyaman dalam ruangan yang terbatas. Produk multifunction box ini dirancang dilengkapi meja, kursi, dan tempat penyimpanan untuk menyelesaikan studi kasus yang dialami mahasiswa yang tinggal di rumah kos. Dapat dilihat, berikut merupakan bagian-bagian pada multifunction box. Yang pertama, tempat penyimpanan kursi lipat yang terdapat pada bagian belakang multifunction box. Yang kedua, meja yang diambil dari tutup multifunction box yang ditarik ke belakang. Yang bagian 3, rak dan tempat penyimpanan yang dapat diletakkan printer di dalamnya. Bagian 4, kursi lipat yang dapat disimpan di bagian belakang dari multifunction box. Bagian 5, laci yang berada di bawah pintu depan yang dapat ditarik sehingga dapat diletakkan tempat penyimpanan. Perancangan bentuk produk. Dalam perancangan bentuk pembuatan multifunction box ini yang dibutuhkan adalah software AutoCAD 2013 yang digunakan untuk menggambar bentuk mekanik atau sketch multifunction box itu sendiri. Untuk pembuatan produk ini dibutuhkan alat dan bahan serta ukuran yang ergonomis. Multifunction box yang telah dihitung pada perhitungan di atas, di mana produk ini dirancang dari permintaan dari objek penelitian yang menginginkan suatu produk yang terdapat tempat penyimpanan yang praktis dan fungsional dilengkapi dengan meja dan kursi yang fungsional dan nyaman agar memudahkan para mahasiswa dalam penggunaannya. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk perancangan multifunction box. Yang bagian sebelah kanan dapat dilihat merupakan spesifikasi ukuran pada multifunction box. Penjelasan tugas. Penjelasan tugas multifunction box ini dimulai dari penyiapan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua dan ketiga, adapun penjelasan tugas dibutuhkan perancangan pembuatan produk multifunction box adalah yang pertama, mempersiapkan semua bahan dan alat yang sudah dijelaskan pada tahap proyek di atas. Setelah itu melakukan tahap pemotongan kayu plywood sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada multifunction box. Yang ketiga, mengecek dan menandai semua bahan dan alat yang sudah disiapkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses perakitan. Yang keempat, proses perakitan sesuai konsep dapat dimulai setelah kayu plywood sudah terpotong sesuai ukuran. Yang kelima, potong besi pipa yang akan digunakan untuk kursi lipat sesuai ukuran. Setelah itu, las dan fitting pada kayu yang akan digunakan kursi lipat. Yang keenam, proses finishing. Proses akhir di mana setelah semua proses perakitan selesai. Tujuan proses finishing ini mendapatkan keindahan pada multifunction box ini. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses finishing sebagai berikut. Pertama, produk yang akan di-finishing harus dibersihkan terlebih dahulu dari bekas proses perakitan dan proses sebelumnya. Yang kedua, proses setelah dibersihkan, produk memulai tahap pengecatan yang bertujuan untuk memperindah produk multifunction box itu sendiri. Perancangan detail produk. Perancangan detail produk multifunction box merupakan penjelasan spesifikasi rancangan maupun bahan yang digunakan dalam produk ini. Dalam produk ini digunakan kayu plywood 1,5 cm sebagai bahan dasarnya yang dirasa cukup ringan dan kuat dalam fungsionalnya. Produk ini dilapisi dengan debul kayu agar menutup pori-pori yang ada pada kayu plywood serta dicat menggunakan cat minyak yang bersifat menolak air agar produk ini semakin durable untuk digunakan. Pada bagian penyangga meja menggunakan besi custom yang hanya dibuat untuk produk ini. Serta produk ini dilengkapi dengan aksesoris penunjang agar dari segi penggunaan maupun estetika semakin maksimal. Berdasarkan hasil perhitungan penentuan ukuran multifunction box sesuai dengan data dimensi tubuh di atas adalah sebagai berikut. Ukuran lebar kursi lipat pada multifunction box yaitu 39 cm. Ukuran tinggi kursi lipat pada multifunction box adalah 38 cm. Ukuran panjang kursi lipat pada multifunction box adalah 48 cm. Ukuran lebar meja pada multifunction box adalah 56 cm. Ukuran panjang meja pada multifunction box adalah 41 cm. Yang terakhir, ukuran tinggi meja pada multifunction box adalah 81 cm.
Hasil dan pembahasan dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Gambar di atas merupakan kondisi pada saat multifunction box tidak digunakan sebelum di-extend. Meja dan kursi tersimpan rapi dalam produk ini, seperti produk multifunction box yang lain. Penggunaan utama produk ini sebagai tempat penyimpanan tanpa harus terganggu dari fungsi meja dan kursi lipat yang ada di dalamnya. Untuk bagian sebelah kanan, gambar di atas kondisinya yaitu setelah multifunction box di-extend. Yang terdapat fungsi meja, kursi pada multifunction box yang digunakan diambil dari tutup multifunction box ini yang ditarik ke bagian belakang, sedangkan kursi lipat tersimpan rapi di bagian belakang produk ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan, penentuan ukuran adalah sebagai berikut yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Yang kedua, berdasarkan kenyamanan. Berdasarkan kenyamanan, dari sisi kenyamanan multifunction box ini sudah ergonomis. Menurut salah satu dari responden mengatakan bahwa sisi kenyamanannya sudah nyaman, dikarenakan dari cara penggunaannya yang mudah dan praktis, serta pada waktu akan digunakan produk ini sangat fleksibel pada saat dipindahkan, maka dari itu konsumen tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk memindahkan multifunction box, dan juga dapat mengurangi akan terjadinya cedera otot tangan, tulang punggung pada konsumen. Yang ketiga, berdasarkan keunggulan. Berdasarkan dari sisi keunggulan, kotak multifungsi lebih banyak beredar di pasaran biasanya. Hanya menggunakan tempat penyimpanan yang praktis, tetapi para konsumen, khususnya mahasiswa yang tinggal di kamar kos, merasa kurang butuh terhadap produk tersebut dikarenakan kurang dapat membantu dalam aktivitasnya. Tetapi produk multifunction box bukan sekedar menggunakan tempat penyimpanan yang praktis, tetapi terdapat meja yang fungsional dan kursi lipat yang ringkas dan nyaman. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mungkin dilanjutkan ke video produknya.
sekian pemaparan dari saya serta video yang saya tunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And meeting for all.